Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Ibu Dwi Novitasari, yang suka dipanggil Ibu Novi, kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Tujuan pembelajaran ini diharapkan setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu mengetahui organ-organ penyusun sistem pencernaan, juga fungsi, serta beberapa nama hormon yang banyak bekerja di sistem pencernaan dan enzim-enzim yang bekerja di sistem pencernaan. Sampai bagaimana nutrisi itu bisa diabsorpsi. Ya, dari lumen usus halus bisa diabsorpsi ke sel usus halus dan ditransportasikan bisa dengan cara transportasi via pembuluh darah dan transportasi via ductus lakteal atau pembuluh limfe. Saluran pencernaan ini memberikan tubuh ketersediaan akan air, ada elektrolit, dan makanan yang dipenuhi secara terus-menerus. Untuk mencapai ketersediaan ini, maka dibutuhkan pergerakan makanan melalui saluran pencernaan. Mana saja sistem pencernaan dari mulut sampai anal. Kemudian dalam prosesnya untuk mencerna ada sekresi, baik enzim maupun hormon untuk membantu pencernaan makanan. Juga ada absorpsi, ya, ada penyerapan. Apa saja yang diserap? Ada air jelas, elektrolit, dan nutrien-nutriennya. Kemudian setelah diabsorpsi, butuh sirkulasi darah. Tidak hanya sirkulasi darah, tadi untuk zat yang larut dalam air, contohnya adalah karbohidrat dan protein, itu akan diangkut melalui sirkulasi darah. Sedangkan yang tidak larut di dalam air, tidak bisa larut di plasma, maka dari usus halus akan ditransportasikan dulu melalui ductus lakteal, melalui kelenjar limfe. Pengaturan semua sistem ini dikendalikan oleh sistem syaraf dan hormonal. Mekanisme sistem pencernaan itu meliputi 1. Mengunyah makanan, melunakkan makanan. Di situ ada gigi, di situ ada kelenjar kelenjar saliva mengeluarkan cairan mukus saliva. Ya, itu untuk melunakkan makanan. Kemudian proses menelan. Ya, mendorong sepanjang saluran cerna. Jadi proses menelan ini masih volunteer. Masih kita kendalikan. Setelah ditelan itu makanan berjalan di seluruh saluran pencernaan involunteer. Tidak bisa kita kendalikan. Ya, jadi mulai dari faring itu sampai ke anal itu tidak bisa kita kendalikan bagaimana mendorong sepanjang saluran cerna. Di organ pencernaan ada yang namanya motilitas, kontraksi. Nah, itu yang fungsinya mendorong cairan dari satu lumen ke lumen sebelahnya. Kemudian ada percampuran dengan empedu yang diproduksi dari hati, nanti disimpan di kantung empedu. Kalau kita makan, maka kantung empedu akan kontraksi, mengeluarkan cairan empedu melalui duktusnya, kemudian melalui pintu namanya sphincter Oddi. Sphincter Oddi itu muaranya di duodenum. Terjadi percampuran bolus, ya, tadi makanan dengan empedu, dengan enzim. Enzim mulai dari kelenjar saliva juga ada enzim amilum bahkan. Di lambung juga ada enzim, ada renin, ada peptin. Ya, itu fungsinya untuk mencerna makanan, membuat makanan yang tadinya dropletnya besar menjadi droplet yang kecil agar bisa diabsorpsi. Untuk komponen dari sistem pencernaan itu terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar-kelenjarnya.
Fungsi sistem pencernaan adalah memperoleh zat-zat nutrien makanan yang dibutuhkan untuk tubuh, untuk energi, untuk regenerasi sel, dan sebagainya. Umumnya mempunyai 4 struktur, 4 lapisan, ya. Dari rongga pencernaan secara histologi anatominya ada 4 lapisan utama, yaitu yang kontak dengan makanan disebut lapisan mukosa. Setelahnya di bagian dalam setelah lapisan mukosa adalah submukosa, di bawah mukosa. Selanjutnya ada lapisan otot muskular. Nah, ini lapisan otot ini yang melakukan kontraksi, ya. Kemudian di sekeliling lapisan otot diikat oleh lapisan serosa sebagai pembatas tegas antara organ pencernaan dengan organ-organ lainnya di dalam internal tubuh. Ingat ya, tadi ada 4 lapisan, mukosa, submukosa, otot, dan jaringan ikat, yaitu lapisan serosa. Kita bahas apa fungsi epitel mukosa dari saluran pencernaan. 1, dia sebagai pembatas. Bersifat selektif permeabel antara isi saluran di dalam usus, di dalam rongga pencernaan, ya, dan jaringan tubuhnya. Kemudian mempermudah transportasi dan pencernaan makanan, serta meningkatkan absorpsi hasil-hasil pencernaan atau nutrien. Sel-sel pada lapisan ini selain menghasilkan mukus, juga berperan dalam pencernaan dan absorpsi makanan. Jadi dia menghasilkan mukus, getah, ya, untuk memudahkan motilitas. Juga berfungsi untuk tempat absorpsi. Ini kalau kita potong lintang, ada lapisan mukosa yang paling dalam. Jadi kalau itu pipa, pipe, itu pipa, bagian terdalam itu adalah lapisan mukosa. Bagiannya lagi ada epitelium, ada lamina propria, dan muscularis mucosa. Itu yang langsung kontak dengan makanan. Di bawahnya ada lapisan submukosa, Meissner atau submucosal flex. Kemudian di bawah submukosa ada muscularisnya. Ini yang melakukan kontraksi. Ada 2 jenis muscularis sel otot, yaitu circular muscle dan longitudinal muscle. Yang terakhir adalah jaringan penyokongnya, jaringan ikatnya, yaitu lapisan serosa atau adventitia. Kita bahas fungsi saluran cerna. 1, fungsi motilitas. Ini melibatkan kontraksi otot polos tadi. Di sepanjang saluran cerna itu ada, terutama di usus ya, ada musculus circularis dan longitudinal. Ini untuk mendorong makanan melalui saluran cerna. Mendorong makanan sepanjang saluran cerna, supaya bisa berpindah satu lumen ke lumen sebelahnya, ke sebelahnya, seperti itu. Dan mencampur makanan dengan produk-produk atau jus digestif. Ya, ada enzim, ada hormon, nah di situ mencampur makanan karena ada motilitas. Sehingga bisa diabsorpsi. Fungsi penting lainnya yaitu untuk absorpsi nutrien. Fungsi motilitas ini mencakup proses 1, ingesti. Ingesti adalah memasukkan makanan ke dalam mulut. Disadari ya, kalau kita makan, berarti ini proses yang volunteer. Kita terangsang, fase sefalik itu kita memikirkan makanan, membayangkan makanan ya. Terus ada hasrat ingin makan, itu namanya fase sefalik. Kemudian ada ingesti, memasukkan makanan ke dalam mulut. Setelah diingesti apa? Dikunyah, namanya mastikasi. Kemudian ditelan, deglutisi. Nah, setelah menelan, kalau makanan sudah ditelan itu akan ada proses involunteer. Kita tidak lagi bisa merasakan, ya.
Jadi itu gerakan-gerakannya tidak disadari. Ada gerakan peristaltik, yaitu gerakan ritmis saluran cerna, serta gerakan segmentasi, yaitu proses pencampuran di dalam usus. Kenapa ada dua gerakan begini? Satu gerakan peristaltik, satu segmentasi. Karena kita ada dua jenis otot, sirkulari dan longitudinal. Kemudian ada fungsi saluran cerna yang lain, yaitu sekresi. Sekresi apa? Jus digestif. Ya, isinya apa? Ada enzim, cairan empedu, mukus, cairan, elektrolit. Yang ini dilepaskan oleh kelenjar eksokrin di sepanjang saluran pencernaan. Kerja enzim ini dapat dibantu oleh asam klorida yang dihasilkan di lambung, garam empedu maupun natrium bikarbonat yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Mukus atau musin diproduksi oleh kelenjar ludah dan berfungsi pada sistem pertahanan tubuh non-spesifik dalam innate immunity dan asimilasi serta memicu pelepasan neurotransmitter asetilkolin, neuropeptida, dan sitokin. Proses digesti ini adalah proses pemecahan atau penguraian nutrien secara fisik dan kimia menjadi bentuk atau unit yang dapat diserap. Ya, jadi pemecahan penguraian agar bisa diabsorpsi. Itu adalah proses digestif. Proses digestif ada dua macam, mekanik dan kimiawi. Digestif secara fisik, secara kimiawi, secara mekanik, ini mencakup proses pengunyahan dan pencampuran. Sedangkan digesti kimia adalah penguraian makanan dengan bantuan atau katalisasi enzim. Contoh proses digestif kimia, penguraian polisakarida. Polisakarida itu adalah karbohidrat kompleks. Kita urai menjadi simple karbohidrat. Dari polisakarida diurai menjadi disakarida, diurai menjadi monosakarida. Enzim-enzim yang membantu dari mulut pun sudah ada. Amilase dan juga disakaridase. Amilase untuk apa? Mengurai amilum menjadi glukosa. Contoh lainnya pemecahan protein. Protein dalam droplet yang besar dipecah menjadi unit terkecilnya, yaitu asam amino. Bisa dibantu berbagai enzim protease. Enzim protease diproduksi oleh pankreas. Ya, produksinya oleh pankreas, lokasi kerjanya di saluran pencernaan, terutama di lambung dan usus halus. Ada pepsin, ada tripsin, ada kemotripsin. Ini untuk membantu metabolisme protein menjadi asam amino. Kemudian ada pemecahan lemak. Ya, unit terkecilnya adalah asam lemak dan gliserol. Ini dengan bantuan lipase. Ada proses absorpsi, yaitu proses pemindahan atau transfer dari makanan yang sudah digestif, yang sudah diproses, lumen usus ke dalam sel usus. Saya pastikan lagi, bagaimana proses pindahnya nutrien dari rongga usus, dari lumen usus menuju ke sel usus. Setelahnya ditransport ke pembuluh darah atau pembuluh limfe. Kita ingat kembali, ini ada review sistem pencernaan. Ada dua pembagiannya, organ primer dan organ sekunder. Makna dari organ primer adalah organ yang langsung berhubungan dengan makanan, langsung kontak dengan makanan. Bisa disebutkan kita punya mulut dengan oral cavity-nya. Ya, kemudian ada
faring, ada esofagus, ya. Nah, setelah melalui faring, nah itu proses motilitas sudah involuntir. Hanya di bagian oral cavity sampai faring saja kita bisa merasakan makanan. Setelah dari esofagus, masuk ke lambung, kemudian duodenum, kemudian intestin. Ya, kemudian setelah dari intestin masuk ke kolon dengan bagian-bagiannya. Ada ascending colon, transversal colon, dan descending colon. Setelahnya masuk ke bagian sigmoid, rektum, dan anus. Itu adalah bagian primer. Bagian organ yang langsung kontak dengan makanan. Bisa disebutkan organ yang sekunder. Berarti yang tidak kontak dengan makanan, tetapi membantu proses pencernaan. Di sini banyak. Ada apa? Kelenjar parotid. Kemudian ada apa? Kelenjar saliva. Ada apa lagi? Hepar, gallbladder, kantung empedu, pankreas. Ya, itu adalah organ-organ sekunder. Dia tidak kontak dengan makanan, tetapi membantu proses pencernaan. Fungsi dari setiap organ sistem pencernaan, kita mulai dari mulut. Di mulut bisa tasting, bisa merasakan. Kemudian ada chewing, mengunyah, ya, dan membentuk makanan menjadi bolus. Bolus itu makanan yang lunak, cair, sehingga bisa ditelan. Untuk saliva, dia fungsinya lubrikasi, pelumas, ya, melarutkan dalam proses digestif. Selanjutnya masuk dengan proses menelan masuk ke esofagus. Esofagus fungsinya hanya untuk transport saja dari oral cavity menuju ke lambung. Kemudian ada lambung, dibagi 3 bagian. Kalau di sini hanya 2, ada proksimal, distal. Ada juga nanti yang membagi bagian antrum, bagian fundus, dan bagian ujungnya saya agak lupa. Oke, di bagian proksimal itu untuk penyimpanan, di bagian distal, bagian bawah yang berdekatan dengan duodenum, itu untuk preparasi, digesti, dan kontraksi untuk memasukkan ke duodenum. Duodenum tidak tampak, langsung tampak. Duodenum juga untuk transportasi saja. Ada juga proses absorpsi. Mayoritas proses absorpsi dilakukan di usus halus, small intestine. Ada digesti dan absorpsi. Berlanjut terus masuk ke kolon. Ya, kolon tidak ditunjuk, hanya ditunjuk sekumnya saja. Kolon ini ada absorpsi juga, ada sekresi. Nanti proses pengeluarannya melalui rektum, ya, ekskresi. Yang sebelah kiri yang warnanya ungu itu yang aksesori, organ-organ sekunder. Kalau yang di kotak warna biru itu adalah organ-organ primernya. Untuk organ sekundernya, aksesorinya ada hati, gallbladder, dan pankreas. Hati dia untuk mengekskresi bile salt, garam empedu, kemudian untuk digesti, metabolisme dari lemak, juga untuk detoksifikasi. Mungkin ada racun yang tertelan, ada obat-obatan yang kita absorpsi, nah itu detoksifikasinya di hati. Berikutnya ada gallbladder. Setelah bile saltnya, asam empedunya, garam empedunya diproduksi, di hati akan masuk ke ductus empedu, ya, masuklah disimpan di kantong empedu. Saat kita makan, saat ada rangsangan makanan mulai ditelan, dikunyah, nah itu gallbladder-nya akan kontraksi untuk mengeluarkan simpanan cairan empedunya. Dikeluarkan kemana? Tadi ingat di awal
dikeluarkan ke duodenum melalui ductus empedu. Pintunya disebut sphincter Oddi. Untuk pankreas, ingat pankreas ada dua macam sel, ada dia berfungsi sebagai eksokrin dan juga berfungsi sebagai endokrin. Untuk yang fungsinya eksokrin ini dilakukan oleh sel asinar, asini atau asinar sel. Fungsinya menghasilkan enzim, renin, peptin, chymotrypsin, itu yang bekerjanya di organ pencernaan. Kemudian ada buffer, ada bikarbonat dan ion H+. Mulai dari rongga mulut, proses pencernaan dimulai dari rongga mulut dengan ingesti memasukkan makanan, ya, mengunyah. Kemudian ada di lidah, ada taste bud. Jadi jonjot-jonjot lidah itu yang bisa mengenali rasa. Asin di mana, manis di mana, ya. Pahit, asam. Nah, itu dilakukan oleh taste bud. Biasanya akan terganggu kalau ada infeksi di sekitar oral cavity. Ada influenza, ada gangguan telinga, itu bisa mempengaruhi taste bud. Proses digesti dilanjutkan dengan mastikasi, mengunyah secara fisik oleh gigi dan digesti oleh cairan saliva. Di situ ada enzim amilase. Gigi merupakan organ pertama yang melakukan digesti mekanik. Kunyahan gigi akan meningkatkan luas permukaan makanan sehingga penetrasi enzim kontak dengan enzim digesti akan menjadi lebih mudah. Enzim membantu pergerakan ke depan, ke belakang, ke samping ini untuk mengoptimalisasikan percampuran makanan dengan saliva. Ketika dirasa cukup, maka akan ada digesti mekanik merangsang impuls saraf yang memicu sekresi cairan lambung dan proses menelan. Saliva berfungsi menjaga kelembapan mulut, melarutkan makanan agar dapat diserap, dirasakan oleh taste bud tadi, indera pengecap, membilas gigi agar tetap bersih, dan melumasi makanan menjadi bolus tadi ya, agar bisa ditelan. Saliva mengandung enzim amilase atau betialin, fungsinya untuk memecah tepung, memecah amilum agar menjadi glukosa, serta mengandung lisosim. Lisosim ini adalah agen sistem imun untuk membunuh kuman. Berikutnya, faring. Faring adalah saluran ya antara faring dan esofagus. Tempat transisi pergerakan makanan secara volunter sebentar kemudian menjadi gerakan involunter. Refleks menelan atau diglutisi akan mendorong makanan melalui esofagus menuju ke lambung. Faring dan esofagus juga mensekresi mukus. Ada dua pintu nanti, bagian esofagus kita cek. Nah, ada esofagus. Makanan turun melalui esofagus dengan gerakan peristaltik. Jadi makanan itu setelah ditelan tidak terjun bebas ke lambung ya. Tetap ada gerakan peristaltik karena di esofagus ada muskularisnya, ada muskulusnya. Ada dua pintu, pintu atas dan pintu bawah. Itu yang kalau kita muntah berarti ada masalah di sphincternya. Sphincter upper esophagus dan sphincter esophagus bagian bawah. Lambung. Ini organ muskular yang bentuknya kantong karena dia fungsinya untuk storage, untuk gudang, menyimpan makanan. Digunakan dibagi menjadi ada segmen kardia yang membatasi lambung dengan esofagus, bagian apex, bagian kardia, body itu fundus dan pylorus. Tadi yang bagian pylorus adalah yang berdekatan dengan duodenum yang saya lupa di awal. Jadi ada bagian fundus atau apex, kardia, fundus, body, korpus,
Kemudian ada pylorus yang paling ujung. Bolus masuk ke dalam lambung membuka orifisium kardia. Kemudian proses digesti mekanik, ya, fisik dan kimia yang akan menghasilkan chymus bertujuan untuk menyimpan makanan sebelum dilepaskan sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Kenapa sedikit-sedikit? Karena lambung itu kantong, sedangkan duodenum itu saluran kecil. Jadi walaupun lambung berkontraksi, dia tidak otomatis kosong. Transit time makanan itu rentangnya antara 2 jam sampai 4 jam. Ini bagian-bagian lambung dan jenis sel. Ada parietal cell, ada chief cell, ada G cell. Parietal cell itu mengekskresikan faktor intrinsik dan HCl. Chief cell ini fungsinya untuk mengsekresikan pepsinogen. Kalau G cell ini fungsinya untuk mengsekresikan hormon gastrin, yang nanti fungsinya untuk meningkatkan kontraksi lambung. Macam-macam sel di lambung, ada juga sel goblet atau mukus neck cell. Ini fungsinya untuk mensekresi mukus. Fungsi mukus bersama-sama dengan ion bikarbonat akan membentuk sistem pertahanan non-spesifik di lambung, membentuk namanya gastric mucosal barrier, melindungi epitel lambung sehingga tidak korosif, tidak gastritis, tidak peptic ulcer. Berikutnya ada sel parietal. Fungsinya di awal untuk memproduksi asam klorida, HCl. Fungsi HCl karena dengan keasamannya yang bisa mencapai pH 4, ini untuk membunuh bakteri dan denaturasi protein. Membuat suasana asam di lambung bahkan hingga mencapai pH yang sangat rendah, 1,5. Sel lainnya ada chief cell. Fungsinya memproduksi pepsinogen. Kenapa tidak dalam bentuk aktif? Pepsin tidak dalam bentuk aktif. Diproduksi dalam bentuk inaktif, pepsinogen. Diaktifkan oleh HCl. Ya, karena supaya tidak terjadi metabolisme yang belum pada waktunya. Belum ada makanan tetapi ada enzim yang aktif. Nah, itu juga bisa korosif, ya. Jadi disekresi dalam bentuk pepsinogen. Diaktifkan oleh siapa? Oleh HCl. Pepsin berfungsi untuk memecah protein. Juga chief cell memproduksi enzim lipase yang berperan dalam proses hidrolisis lemak dengan memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, serta enzim renin untuk mencerna laktosa atau susu. Ini bagaimana autokatalisis HCl. Memotong pepsinogen, mengaktifkan menjadi pepsin. Dengan kontaknya pepsinogen dan HCl, maka pepsinogen akan lisis menjadi pepsin. Fungsinya untuk digesti. Digesti apa? Protein akan menjadi asam amino. Sel yang lainnya ada G cell. Tadi di awal sudah kita kenal G cell. Fungsinya untuk menghasilkan hormon gastrin. Apa fungsi hormon gastrin? Untuk memicu sekresi jus digestif oleh kelenjar di gaster. Juga yang tidak tertulis di sini untuk meningkatkan motilitas dari gaster sehingga bisa mendorong chymusnya menuju ke duodenum. Ada sel D.
Sel D. Ada yang sudah kenal dengan sel D? Ini menghasilkan hormon somatostatin. Selain di gaster, sel D ini juga dimiliki oleh kelenjar pankreas. Ada yang ingat islet Langerhans? Di situ ada 3 jenis sel D, sel beta, sel alfa. Kalian paling kenalnya sel beta karena fungsinya untuk sekresi insulin. Nah, di situ ada sel D. Hasilnya adalah hormon somatostatin. Fungsinya dalam metabolisme ini untuk menghambat asam. Kemudian ada sel enterochromaffin-like cell. Jadi memproduksi substansi yang mirip histamin. Ini macam-macam selnya dengan gambarnya. Masih di lumen gaster. Mucous neck cell, parietal cell, enterochromaffin-like cell, chief cell, D cell, dan G cell. Ya, cek lagi tadi sekresinya apa saja. Next, kita masuk ke usus. Ini adalah pipe, ya, tube, tabung. Panjangnya 6-7 meter. Terdiri dari duodenum sekitar 20 cm, jejunum 1,8 meter, serta ilium. Selebihnya adalah ilium. Ini pada orang hidup 6-7 meter. Kalau pada kadaver, karena sudah tidak ada kontraksi, jadi semuanya muscle-nya rileks, itu bisa sampai 11 meter kalau diurai. Sebagian besar proses digesti, kimia, dan absorpsi terjadi di usus halus. Usus halus memiliki plika atau lipatan mukosa, juga villi, yaitu tonjolan mukosa seperti jari-jari atau kita kenal dengan jonjot usus. Di villi ini mengandung banyak kapiler dan pembuluh limfa atau lakteal untuk proses absorpsi, proses transportasi. Villi juga bergerak seperti tentakel kebayang gurita. Nah, seperti tentakel gurita ini untuk membantu proses pergerakan makanan di sepanjang rongga usus halus. Di villi ini masih ada lagi mikrovilli atau brush border. Plika, villi, mikrovilli. Kita cek. Nah, ini adalah sel epitel, ya, dengan mikrofilinya. Ini untuk memperluas penampang sel, memperluas kontak dengan makanannya. Ada digesti kimia di usus halus oleh enzim enterokinase. Berikutnya oleh tripsin dan enzim disakaridase. Kita bahas enzim enterokinase. Fungsinya untuk mengaktifkan enzim tripsin. Sedangkan enzim tripsin sendiri ini fungsinya untuk proses pemecahan polipeptida. Memecah protein menjadi peptida yang lebih pendek, bahkan menjadi asam amino, unit terkecilnya. Untuk enzim disakaridase berarti disakarida, memecah disakarida menjadi monosakarida. Contoh disakarida sukrosa, ya, dipecah oleh sukrase, gampang kan ngapalinnya. Sukrosa dipecah oleh sukrase, enzimnya menjadi glukosa dan fruktosa. Glukosa dan fruktosa itu monosakarida. Serta laktase yang memecah laktosa untuk menjadi glukosa dan galaktosa. Digesti kimia yang dilakukan oleh pankreas. Pankreas tadi bisa berfungsi sebagai kelenjar eksokrin, juga berfungsi sebagai kelenjar endokrin. Dari kelenjar eksokrin pankreas, ini mensekresikan jus pankreas ke dalam duodenum. Sekresi ini mengandung beberapa elektrolit dan enzim.
yaitu ada amilase, ada tripsinogen, lipase, enzim-enzim protease serta nuklease, dan natrium bikarbonat. Amilase memecah amilum, karbohidrat. Tripsinogen, kalau diaktifkan di dalam lambung akan menjadi tripsin. Lipase untuk mencerna trigliserida atau lemak. Enzim protease untuk memecah protein, nuklease untuk mendegradasi nukleus. Serta ada natrium bikarbonat, ini alkali, fungsinya untuk menetralisir asam lambung. Digesti kimia yang dilakukan oleh hepar. Hepar juga mensekresi cairan empedu dan memetabolisme zat-zat yang telah diabsorpsi. Jadi setelah diabsorpsi akan dibawa oleh vena porta hepatica. Ya, masuk ke dalam hepar. Cairan empedu disimpan di dalam kantung empedu, yaitu gallbladder. Kemudian disekresikan ke dalam duodenum. Garam empedu berfungsi dalam proses emulsifikasi, emulsi, yaitu pemecahan lemak. Cairan empedu juga mengandung bilirubin yang merupakan hasil pemecahan sel darah merah dan akan dibuang melalui saluran cerna. Ini yang menjadi pewarna di saluran cerna dan juga urin karena adanya bilirubin. Selanjutnya darah yang kaya nutrien dan dari kapiler-kapiler di sekitar villi usus itu banyak kapiler. Ya, di sekitar usus halus, sel usus halus, itu banyak kapiler yang akan saling bergabung membentuk namanya vena porta. Vena porta hepatica, karena menuju ke hepat. Ya, dia kaya akan nutrien, berfungsi dalam proses degradasi, metabolisme, hormon, obat, dan lainnya. Hepar juga mensintesis protein plasma dan menjadi tempat penyimpanan kelebihan glukosa. Disimpan dalam apa? Glikogen. Glikogen hepar per sel, satu sel hepar itu secara kualitas tertinggi dari seluruh sel tubuh. Juga sebagai tempat penyimpanan cadangan lemak, mineral, dan vitamin. Glikogen akan dipecah kembali menjadi glukosa apabila kondisi kadar glukosa kita turun. Juga untuk kebutuhan energi. Absorpsi karbohidrat dan protein. Ya, bagaimana absorpsi karbohidrat dan protein kita pelajari. Setelah dipecah menjadi monosakarida dan asam amino atau menjadi peptida rantai pendek, masing-masing partikel tersebut akan ditransport ke permukaan epitel oleh kotransporternya. Ada monosakarida, asam amino diserap melalui proses coupling, jadi proses importer dengan natrium atau hidrogen. Jadi harus masuk bersama-sama dengan natrium atau hidrogen, glukosa dan asam amino ke dalam sel epitel di usus halus, baru bisa ditransport ke kapiler darah. Nah, ini untuk transport absorpsi dari glukosa atau monosakarida. Ya, itu yang gambarnya warna biru, heksosa, karena dia memiliki 6 sudut karbon C. Heksosa ini, monosakarida ini, dia simporter dengan natrium, harus berbaringan dengan natrium agar bisa diabsorpsi ke sel usus. Ya. Setelahnya dia akan berdifusi keluar dari sel usus menuju ke kapiler. Karena karbohidrat larut air, maka jalur transportasinya melalui kapiler. Dari kapiler kemana? Kapiler menuju vena porta hepatica, menuju ke hepar.
Berikutnya ada asam amino. Ini yang bulat warna merah muda. Ya, asam amino juga larut air. Dia juga di coupling, di couple transport dengan syn border searah. Ya, antara natrium dan asam amino yang berasal dari lumen semua menuju ke sel usus halus. Selanjutnya asam amino ditransport aktif menggunakan energi menuju ke kapiler karena dia larut air. Dari kapiler kemana? Ingat, ke vena porta hepatica untuk menuju ke hepar, ke liver. Absorpsi lemak sedikit berbeda. Sebelum diserap dan dipecah, lemak itu melalui proses namanya emulsifikasi. Pengacauan oleh garam empedu. Pada proses ini, lemak, lipid berinteraksi dengan garam empedu untuk membentuk droplet. Droplet itu tetesan yang menjadi lebih kecil. Nah, ini sedikit saja large fat droplet. Jadi droplet lemak yang besar, ya ini lingkarannya besar, tapi tidak tergambar di sini, hanya sedikit saja itu. Ya, large fat droplet. Kebayang itu adalah lingkarannya besar. Ya, kemudian dia akan berinteraksi dengan bile salt. Jadi dia dikocok, didegradasi oleh bile salt melalui proses namanya emulsifikasi. Gampangnya begini analoginya. Kita punya piring tuang minyak. Nah, itu adalah droplet minyak yang besar, sepiring. Ya. Kemudian kita kasih sabun. Ya, kocok. Lemaknya hilang enggak? Hilang. Nah, itulah analogi dari bile salt. Ya, membentuk droplet-droplet yang kecil dari lemak yang tadinya besar. Supaya apa kecil-kecil? Supaya bisa diabsorpsi. Enzim lipase dihasilkan oleh pankreas. Ini fungsinya memecah lemak yang sudah teremulsifikasi menjadi asam lemak bebas dan monogliserid yang kemudian diserap oleh epitel usus halus. Di dalam sel epitel, sel lemak dan monogliserida tersebut akan diproses lagi. Membentuk yang namanya misel. Trigliserida nanti dikemas dalam bentuk misel. Trigliserida kemudian berikatan dengan protein, membentuk kilomikron. Sudah ingat kilomikron? Ya. Transportasi lemak, baca lagi. Ketika kita mendapatkan lemak dari makanan, maka diserap oleh tubuh dalam bentuk kilomikron. Kemudian dilepaskan ke submukosa, di eksositosis, akan ditransportasikan melalui pembuluh lakteal, pembuluh limfe. Nah, ini spesifik, ya. Asam lemak nomor 1, bile salt, ya. Tadi emulsifikasi dari droplet lemak yang besar, bile salt akan melingkupi fatty acid, asam lemak, dan gliserolnya dalam bentuk misel. Misel ini akan masuk melalui simple difusi. Kenapa kok misel bisa melakukan simple difusi? Karena penyusunnya sama dengan membran sel dari sel epitel. Misel ini dindingnya adalah lipoprotein. Jadi dia akan melebur seperti melebur dengan mudah karena penyusunnya sama-sama lipoprotein, baik membran sel, epitel, dan juga dinding dari misel. Setelah melakukan difusi, maka trigliserida akan di-coating, dibungkus oleh protein lagi yang dikemas dalam bentuk kilomikron. Kilomikron akan dieksositosis, ditransport karena dia isinya lemak tidak larut dalam air. Masuk ke ductus lakteal, ke sistem limfatik. Nanti masuknya ke
toraksik limfatik. Ya. Nah, masuk ke mana? Habis dari yang ini jonjot usus, kapiler juga ada. Yang kapiler yang warna merah ya. Kalau yang hijau ini adalah kelenjar limfe. Apa yang larut di kapiler? Karbohidrat dan protein. Apa yang larut di kelenjar limfe? Asam, lemak dalam bentuk kilomikron. Kalau pembuluh darah, dia akan bermuara ke vena porta hepatica, berarti akan masuk ke hepar. Nanti dari hepar akan menuju jantung, ya, melalui vena apa yang masuk ke jantung, lupa saya. Akhirnya disirkulasikan ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh limfe dia akan masuk ke ductus toraksik. Berikutnya segmen-segmen yang terakhir ada usus besar. Ini terdiri dari kolon, sekum, appendix, dan rektum. Keseluruhannya memiliki panjang kurang lebih 5 kaki atau tadi 7-8 meter pada orang hidup karena ada kontraksi, atau pada kadaver bisa sampai 11 meter. Terdiri dari 3 segmen. Untuk kolon, ada kolon ascending, transversus, serta descendant. Ke atas ascending, mendatar transversal, descendant turun. Kemudian yang seperti S ini adalah sigmoid, ada rektum dan anus. Juga ada sekum dan appendix. Fungsi utama usus besar menampung zat yang tidak bisa digesti dan tidak bisa diabsorpsi. Biasanya itu adalah bentuknya dari fiber non-soluble fiber, serat yang tidak bisa dicerna. Ada sedikit garam dan sisa air pencernaan. Kemudian apabila sisa makanan bergerak terlalu lambat akan menyebabkan konstipasi. Kalau terlalu cepat berarti akan menyebabkan diare. 30% berat kering feses ini ada E. coli, itu adalah bakteri flora normal, bakteri normal. Bakteri ini hidup di usus besar dan membantu proses produksi vitamin K. Demikian dari saya, itu review dari sistem digestif. Selalu semangat belajar. Saya mohon maaf bila ada ilmu yang salah. Kita akhiri. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.